yang sama jadi satu koperasi. Di Cianjur itu ada KPRI, Pak. KPRI adalah Koperasi Pegawai Republik Indonesia. Sekolah STM membentuk KPRI apa? Sekolah SMA ini membentuk KPRI apa? Nah itu karena ada kepentingan yang sama dan nama yang sama KPRI, maka muncullah di Cianjur ada KPRI apa? PKPRI, Pusat Pegawai Republik Indonesia. Jadi disatukan dalam satu badan hukum. Jadi badan hukum tersebut disatukan dalam badan hukum. Ada badan hukum intinya yang dijalankan. Jadi ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Berarti bapak-bapak hari ini yang akan dijalankan oleh bapak-bapak adalah koperasi primer. Nah, tinggal saya mau bertanya, tingkat kabupaten kah, tingkat provinsi kah, atau tingkat nasional kah? Jadi badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi. Apa itu prinsip koperasi? Yang namanya prinsip berarti keharusan, tidak boleh dilanggar. Prinsip itu dasar, berarti pegangan. Nah, prinsip koperasi itu ada 7, Pak. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Keanggotaan bersifat sukarela. Sukarela apa? Sukarela berarti tidak dipaksa. Nah, orang masuk koperasi itu sukarela, tidak ada paksaan. Jangan dipaksa. Mana yang kudu masuk koperasi? Karena ketakutan dia masuk koperasi, nggak boleh. Saya jamin koperasinya tidak akan jalan. Nah, biarkan dia dengan kesadaran sendiri bahwa dia berkoperasi itu nanti akan mendapatkan kemanfaatan untuk pribadi dia, untuk menolong diri sendiri dia, sehingga dia sadar masuk ke koperasi yang akan dibentuk hari ini. Nah, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka di sini artinya kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Mau orang Papua, mau orang Sulawesi, mau orang manapun mau masuk di koperasi kita, itu tidak boleh jegal. Jadi siapapun, mau agama Kristen, mau agama Islam, mau Hindu, Buddha, boleh masuk koperasi. Jadi tidak ada diskriminasi. Jadi keanggotaan harus bersifat sukarela dan terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan dilakukan secara demokratis. Nah, demokratis di sini berarti ada semua bisa mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Semua bisa saling memantau, karena koperasi itu adalah anggota itu sebagai pemilik dan pengguna layanan koperasi. Jadi dia berhak memantau juga kegiatan koperasi dari sisi kelembagaan, keorganisasian maupun usaha. Semua karena pemilik boleh mengetahuinya. Termasuk nanti di dalam pemilihan, karena masa kepengurusan itu ada jangka waktunya. Ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Nah, pada saat pemilihan nanti, semua anggota itu berhak untuk mencalonkan diri mau jadi pengurus atau pengawas. Yang ketiga yaitu pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Kalau di koperasi itu dikenal dengan sisa hasil usaha. Apa itu sisa hasil usaha? Sisa hasil usaha namanya juga sisa ya. Sisa hasil usaha itu didapatkan dari bruto, pendapatan kotor. Nanti koperasi setelah berjalan 1 tahun buku, dari 1 Januari sampai 31 Desember itu tahun buku, nanti akan mendapatkan keuntungan kotor. Nah, setelah dipotong biaya-biaya, biaya listrikkah, biaya apakah, biaya makankah, biaya apakah, nanti muncul sisa hasil usaha. Nah, sisa hasil usaha ini nanti itu dibagikan sesuai porsinya, Pak. Nanti di anggaran dasar itu diatur dan harus disetujui oleh bersama. Yang dibagikan ke anggota berapa persen, yang untuk dana cadangan berapa persen, yang untuk dana pendidikan perkoperasian berapa persen, dana untuk pembangunan daerah berapa persen, dan lain sebagainya. Nanti diatur persentasenya. Biasanya yang paling gede itu dana untuk dibagikan ke anggota. Jadi persentase tadi pembagian sisa hasil usaha itu harus sebanding dengan jasanya. Konteks adil itu bukan berarti harus sama ya, Pak ya. Jadi sesuai dengan aktivitas para anggota terhadap koperasinya.
si bapak bisa saja jasa sisa hasil usahanya misalkan 1 juta, si bapak ini bisa saja 500.000, tidak sama, tapi adil. Kenapa? Aktivitas dia menggunakan layanan koperasinya itu lebih sering menggunakan aktivitas koperasinya. Jadi tidak sama, konteksnya tidak sama. Kalau kata Bu Yayu kemarin, si bapak katanya punya istri 2, yang satu dibeliin kain 5 meter, yang satu 6 meter, itu adil katanya. Kenapa? Karena yang satu badannya kurus, yang satu badannya gede. Jadi adil kan ya? Nah, jadi konteks adil itu bukan berarti harus sama, tapi sesuai dengan porsinya. Yang keempat yaitu pemberian jasa yang terbatas terhadap modal. Nah, berbicara modal koperasi itu ada beberapa Pak ya. Modal koperasi itu simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan penyertaan modal. Nah, untuk simpanan pokok adalah simpanan yang dibayarkan 1 kali pada saat menjadi anggota. Ini bapak-bapak yang sudah tahu hatur nuhunnya, yang belum tahu, jadi simpanan pokok itu simpanan yang dibayarkan pada 1 kali pada saat kita menjadi anggota. Besarannya harus sama, disetujui. Misalnya, punten, koperasi misalnya mau usaha KP. Terbayang Bapak KP modalnya berapa? Misalkan 10 juta. Ya, tinggal dibagi aja itu. Simpanan pokoknya kira-kira yang mendekati angka 10 juta dan simpanan wajib kira-kira berapa. Kalau disetujui 100.000 pada saat rapat atau pendiri koperasi, yang lain harus mengikuti. Kecuali nanti dirubah di rapat anggota selanjutnya. Misalkan disetujui simpanan pokok pada saat menjadi 1 kali menjadi anggota itu 100.000 tok palu. Berarti anggota yang baru itu untuk menjadi anggota koperasi ini harus membayar simpanan pokok 100.000. Terus ada juga simpanan wajib. Simpanan wajib adalah simpanan yang dibayarkan pada saat jangka waktu tertentu. Besarannya bisa sama dan bisa berbeda. Misalkan 1 bulan sekali. Tadi simpanan pokok berapa? 100.000. Simpanan wajib misalkan disetujui oleh rapat karena ini rutin tiap bulan misalkan. Yang gede-gede misalkan 20 atau 25 atau 50.000 misalkan. Atau misalkan bisa berbeda, silakan sesuai dengan kemampuannya. Tapi biasanya itu disamakan juga Pak. Misalkan 50.000 semua gitu. Nah, itu modal koperasi, simpanan pokok, simpanan wajib untuk jadi modal koperasi. Dan itu hanya bisa dikembalikan oleh koperasi ke anggota pada saat anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ada juga simpanan sukarela Pak. Kalau simpanan sukarela adalah misalkan si bapak nih punya uang, daripada disimpan di bank mending di koperasi. Ya, dan itu bisa diputarkan untuk menjadi modal. Tapi yang namanya simpanan sukarela ada simpanan yang bisa diambil kapan saja Pak. Ini riskan. Artinya ketika si bapak nyimpan artos 2 juta ke koperasi digulirkan karena modal, tiba-tiba besok saya mau ngambil duit, harus ada. Saya mau ngambil duit karena itu sebenarnya sukarela. Ada juga dana cadangan. Biasanya dana cadangan itu muncul setelah 1 tahun buku. Setelah nanti rapat anggota tahunan ada SHU itu nanti dicadangkan untuk dana cadangan. Baru koperasi mempunyai dana cadangan. Ada juga modal penyertaan Pak. Kalau modal penyertaan ini diatur dalam Permenkop 11 tahun 2015. Bahwa koperasi bisa menerima modal penyertaan minimal setelah 2 kali melaksanakan rapat anggota tahunan. Jadi tidak bisa serta-merta. Karena kalau dana penyertaan itu kan menyangkut nanti MOU Pak ya. Baik dengan pihak bank, pihak manapun, pihak personal, misalkan pihak badan hukum yang lain. Saya Salman Paris mau menyimpan uang di koperasi Porang 2 miliar. Itu harus dibicarakan dengan anggota. Pak Salman mau menyimpan penyertaan modal di koperasi kita. Kita butuh untuk modal ini. Nanti bagi hasil dari 100% keuntungan Pak Salman kita kasih 20% misalkan dari keuntungan 100%. Setuju tidak? Harus ditanya ke anggota. Oh setuju. Karena uang yang 1 miliar itu nanti akan diputarkan di anggota kan. Gitu. Jadi yang keempat yaitu pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima yaitu kemandirian. Mandiri artinya berpijak pada kaki sendiri. Banyak koperasi perlu kami sampaikan Pak bahwa di Cianjur ini ada 1.500 badan hukum koperasi Pak. 1.500 lebih badan hukum koperasi. Yang aktif
yang usahanya jalan, yang masih ada usahanya itu sekitar 300 lebihan, Pak. Yang bisa melaksanakan kewajibannya melaksanakan rapat anggota tahunan itu tahun kemarin cuma 130 koperasi, Pak. Bayangkan, Pak, dari 1.500 lebih hanya 130 koperasi yang dapat melaksanakan kewajibannya melaksanakan rapat anggota tahunan. Jadi kemandirian ini perlu. Jadi kemandirian ini dari sisi modal kita harus mandiri juga. Karena kalau berbicara tadi badan usaha, berarti kita bersepakat untuk membentuk usaha bersama. Ya usahana naon ya butuh modal sabaraha ya. Itu yang harus dipikirkan. Kuncinya tadi dipahami apa itu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, sukarela, penyertaan harus dipahami juga gitu kaitan dengan itu. Jadi kemandirian ini memang perlu untuk di koperasi. Walaupun banyak koperasi yang sudah maju, koperasi yang legal sudah maju dan sehat, itu bisa saja mendapatkan dana hibah, boleh dari pemerintah misalnya, atau CSR dari perusahaan mana. Atau misalkan mau mengakses LPDB, boleh. Apa itu LPDB? LPDB adalah lembaga dana bantuan bergulir dari pemerintah. Itu cuma 3%, Pak. 3% per tahun. Itu bisa diakses. Terus dari CSR, dari PT KAI, dari Garuda, itu banyak, Pak. Kalau koperasi kita sudah maju bisa mengakses itu. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Jadi nanti ada dana untuk pendidikan perkoperasian. Misalkan di koperasi ini nanti, oh ya, kita butuh manajer yang sudah bersertifikat. Nanti ada pelatihannya, Pak. Pelatihan manajer yang sudah bersertifikat nasional BNSP. Itu menjadi sertifikat keahlian dalam pengelolaan perkoperasian. Terutama ada nanti untuk pelatihan-pelatihan seperti ini biar anggota-anggota yang masuk ke koperasi ini mengetahui tentang perkoperasiannya. Tidak lantas pipiluannya rame biru ke koperasi. Dia tidak tahu hak dan kewajibannya gitu. Yang ketujuh yaitu kerjasama antar koperasi. Nanti dibolehkan, Pak, koperasi Bapak misalkan kekurangan uang, kekurangan modal, ada koperasi yang kelebihan uang misalkan. Bisa bekerja sama antar koperasi. Sok di modalan. MOU-nya kayak gimana, silahkan itu mah internal Bapak dengan yang badan hukum yang lainnya gitu. Nah, jadi badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya pada 7 prinsip dasar koperasi tadi untuk melaksanakan kegiatan ekonomi secara kekeluargaan. Jadi kalau berbicara kekeluargaan berarti musyawarah, Pak ya. Musyawarah. Jadi kalau ada permasalahan di koperasi itu jangan keluar. Selesaikan di koperasi. Karena ketika ada permasalahan koperasi di dalam Bapak, saya siapapun tidak bisa masuk. Karena yang punya hak suara itu hanya anggota. Tidak bisa saya dinas, misalkan dinas atau Pak Lurah atau Pak Camat mengintervensi kudukia nggak bisa. Karena yang memutuskan segala sesuatunya itu adalah rapat anggota. Bisa dipahami ya, Pak ya? Jadi pengertian dan 7 prinsip koperasi sudah saya sampaikan. Tinggal saya mau menyampaikan terkait dengan jenis koperasi. Koperasi itu, Pak, yang Bapak ketahui ada berapa, Pak, koperasi, Pak, jenisnya? Simpan pinjam. Jadi yang ramai di masyarakat ini kalau berbicara tentang koperasi pasti simpan pinjam, Pak ya. Padahal banyak koperasi yang maju itu di sektor usaha yang real gitu. Di sektor real. Jadi ada 5 jenis, Pak. Ada koperasi konsumen, ada koperasi produsen, ada koperasi jasa, ada koperasi pemasaran, dan ada koperasi simpan pinjam. Yang jenis 4 tadi, Pak, jasa, pemasaran, produsen, konsumen, itu koperasi sektorial yang bisa melaksanakan sebanyak-banyaknya usaha, termasuk ada unit simpan pinjamnya boleh. Tapi kalau koperasi yang bergerak hanya di koperasi simpan pinjam itu tidak boleh melaksanakan usaha yang lainnya. Dia hanya tok simpan pinjam. Nah, ini untuk gambaran ke bapak-bapak. Jadi ke depan itu apakah bapak-bapak mau masuk di koperasi konsumen atau koperasi produsen atau koperasi jasa atau koperasi pemasaran? Apa itu koperasi pemasaran? Kata dasarnya adalah pasar, berarti memasarkan, Pak ya. Memasarkan produk-produk anggota. Misalkan Bapak ini punya produk lantak, Bapak ini punya produk
makanan yang lainnya misalkan. Nanti itu pemasarannya oleh koperasi, difasilitasi oleh koperasi. Koperasi punya pangsa pasar misalkan seperti itu. Ada koperasi jasa. Koperasi jasa, Bapak di Jakarta pernah dengar ada Kopaja, Pak? Nah, itu koperasi, Pak. Koperasi itu punya bis, punya taksi. Itu koperasi, Pak. Koperasi besar gitu. Jadi mereka membentuk usaha itu dalam naungan koperasi. Ada juga KPS, Koperasi Susu yang di Pangalengan ya kalau salah. Dia sudah punya rumah sakit sendiri, Pak, karena anggotanya puluhan ribu anggota untuk ke rumah sakit lain lah, ke rumah sakit koperasi karena disediakan oleh koperasi, dokternya oleh koperasi disediakan dan sebagainya. Itu jasa, bidang jasanya. Ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen berarti kata dasarnya mengkonsumsi, Pak ya. Berarti koperasi yang menyediakan kebutuhan anggota, Pak. Koperasi yang menyediakan kebutuhan anggota. Bayangkan di koperasi susu itu, Pak, yang udah puluhan ribu anggotanya, untuk kebutuhan pokok saja mereka sudah ke koperasi, Pak. Bayangkan dari satu anggota kebutuhan minyak saja yang bisa di-cover oleh koperasi. Diinventarisir kebutuhan minyak anggota ternyata tidak kurang dari 5 kilo satu bulan, Pak. Kebutuhan minyak saja. Kalau kali 10.000 anggota berapa, Pak? Apa? 5 kali 50.000 kilo, Pak. Untuk apa? Untuk kebutuhan minyaknya saja 50.000 kilo. Berarti 50.000 kilo itu 5 ton ya? 5 ton. 50.000 kilo kalau untungnya 1.000 perak aja berapa, Pak? 5 juta ya. Dari item minyak. Belum dari beras, belum dari gas, belum. Mereka semua beli ke koperasi. Bayangkan keuntungan koperasi, karena itu usaha bersama dan mereka sadar bahwa koperasi itu milik mereka. Daripada belanja ke Alfamart baru seperaknya kalau dicopot ke Alfamartnya. Mending ke koperasi, untungnya nanti kita kebagian lagi di akhir tahun. Karena aktivitas belanja kita itu dihitung oleh koperasi. Jadi banyak koperasi yang awalnya hanya di jasa atau di pemasaran maupun konsumen, pada akhirnya mereka jualan yang lain juga karena kebutuhan anggota. Saya yakin bukan hanya dari itu saja kan, dari kebutuhan pokoknya saja sudah pasti gitu kalau koperasi mau menyediakan. Nah, ada satu lagi koperasi produksi. Kata dasarnya produksi. Kalau di Cianjur itu ada Pak Kopti, Pak, Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Kebetulan ini nih bagian administrasinya nih. Saya senang kalau diundang RAT di Kopti, Pak, karena itu anggotanya bisa dapat eselnya ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, ada yang 14 juta. Ini saksi, ini karena ini pengurusnya salah satu bagian keuangannya ini. Bayangkan, Koperasi Tahu Tempe Indonesia. Anggotanya siapa? Anggotanya para pengusaha tahu tempe, Pak. Di Cianjur yang tergabung di Kopti kurang lebih ada 100 pengusaha tahu tempe. Mereka bersepakat sesalaman, kurang yang koperasi, kurang balanya ke koperasi. Nah, kebutuhan kita pasti kedelai, Pak ya. Kedelai. Bayangkan dari satu anggota itu tidak kurang 1 kintal satu hari untuk keperluan produksinya, Pak, kedelai. 1 kintal itu 100 kilo. Kalau kali 100 orang 10.000 kilo. 10.000 kilo untungnya 1.000 perak berapa, Pak? 10 juta satu hari. Kalau 10 juta kali 20 hari kerja, jangan 30 hari kerja. Kalau kali 20 hari kerja, 200 juta. 200 juta kali 10 bulan, 2 miliar, Pak, tentu. Baru dari kedelai aja. Baru dari kedelai aja. Jadi memang kepentingan bersama itu ada di koperasi apa kedelai. Ketika saya pengusaha tahu tempe beli kedelai ke koperasi, baru saya beli kedelai ini, pas lihat di koperasi ada gas, ada minyak, ada telur. Mungkin gak saya belanja ke yang lain? Itu ada itu nih, saya beli sekalian, pasti gitu, Pak ya. Berarti item-item yang lain juga bisa masuk ke koperasi gitu. Jadinya sebagai gambaran saja. Jadi ketika nanti berbicara porang, ini produksi, Pak ya, rencananya, Pak. Nah, produksi nanti itu usaha utama. Usaha tambahannya apa? Silahkan nanti potensi-potensi di anggota. Apakah nanti pemasaran atau
bidang usaha, misalkan mau catering, mau apa. Jadi ketika ada anggota yang punya potensi di usaha itu sudah disiapkan badan hukumnya karena ada di KLBI-nya, ada di usaha-usaha koperasi. Oh perbengkelan, oh si Anu mau mengembangkan usaha perbengkelan dengan di model koperasi, oh ada ini payung hukumnya karena di anggaran dasar tertera usaha itu, misalkan seperti itu. Selanjutnya misalkan ada usaha tambahan. Usaha tambahannya apa? Misalkan unit simpan pinjam. Jadi unit punten. Untuk apa ada unit simpan pinjam? Karena saya yakin adalah para petani porang ini pasti butuh modal. Nah, modal ini nanti digulirkan ke anggota koperasi dengan persentase jasa yang disepakati bersama berapa. Kan hari ke anggota tadi meminimal anggota karena cek anggota di koperasi orang saya modal ku perusahaan orang banyak orang yang ngarugikan. Masa kita mau merugikan perusahaan sendiri? Kan gitu ya. Cuma kuncinya kalau ada unit simpan pinjam Pak ya, kuncinya leukeun minjem, leukeun mulangkeun. Ulah minjem pukul kalau ada unit simpan pinjam ya. Orang kudu leukeun. Lu terakhir sok taraleukeun di nomor 3 sepoho. Panamin oge unit simpan pinjam, simpan dulu baru pinjam. Jadi nanti koperasi harus membuat aturan main. Saya anggota koperasi porang. Saya menyimpan simpanan pokok 100.000, menyimpan simpanan wajib 50.000. Berarti saya sudah secara pribadi sudah memberikan modal ke perusahaan saya 150.000. Nah, selama misalkan 3 bulan berarti 250.000 Pak ya. Nah, koperasi mau meminjamkan berapa? Nah, tinggal koperasi bermain di analisa. Oh, si Salman punya modal di koperasi 250.000. Kalau koperasi meminjamkan di angka 1,5 juta atau 1 juta, berarti dia masih ada jaminan nih gitu. Ada jaminan 250.000 gitu ya. Ya itu di analisa seperti ini saja. Jangan sampai simpanan pokok simpanan wajib baru 300.000 udah dipinjemin 30 juta misalnya. Kecuali koperasi punya modal dan koperasi misalkan percaya sama anggota, itu mah silakan kebijakan internal. Jadi koperasi produksi itu seperti itu Pak. Jadi di Cipanas juga Pak, kemarin saya baru menghadiri RAT koperasi susu Cianjur Utara. Ada koperasi susu Pak, produksi juga Pak, produksi susu. Ternyata setelah saya ngobrol, kebutuhan susu dari PT Simori ya, PT Simori Bogor ya, itu 20 ton Pak. Ternyata koperasi baru hanya memenuhi 3 ton per hari Pak. Dari kebutuhan Cimori mau beli 20 ton ke koperasi itu, ternyata koperasi hanya memenuhi 3 ton saja per hari. Berarti mereka kekurangan produksi nih. Koperasi harus berinovasi merekrut anggota yang mempunyai sapi produksi susunya. Karena anggotanya petani sapi. Si bapak ini punya 3 sapi, si bapak itu punya 2 sapi, 5 sapi. Mereka menjual susunya itu tidak kemana-mana tapi ke koperasi Pak. Nah begitupun porang Pak, hari ini kalau bersepakat, Bapak kata sudah bersepakat untuk membuat koperasi itu, saya ucapkan terima kasih bahwa Bapak sudah memilih Badan Hukum Koperasi untuk menjalankan aktivitas usaha ekonomi Bapak ke depan. Saya yakin dengan berkoperasi moal benghar sesoranganan, moal sejahtera sesorangan, pasti sejahtera bebarengan karena saling mengontrol, semua punya hak dan kewajiban yang sama. Ketika nanti koperasi membiayai pertanian Bapak untuk porang, koperasi pun sudah punya akses untuk menjual porang. Begitu kan Pak ya yang diharapkan. Di Padang Pak, di Padang itu terkenal dengan apa? Bumbu rendang Padang Pak ya. Terang Padang banyak bumbu rendang Pak. Anggota koperasi itu adalah UKM-UKM pembuat rendang Padang. Dapat orderan dari Saudi Arabia untuk rendang itu berapa ratus ribu ton lah, saya nggak tahu, untuk haji itu. Ya datangnya ke koperasi. Koperasi tinggal bagi. Nih kerjakan untuk apa? Berapa ton ini, berapa ton. Mereka menjual ke koperasi dapat untung. Koperasi menjual ke Arab Saudi dapat untung. Dan mereka pun margin koperasi ke Saudi mereka dibagi nanti di hasil di akhir tahun. Jadi
Untuk jenis koperasi tadi sudah ditentukan produksi, silahkan nanti dibicarakan usaha tambahannya apa, usaha pendukungnya apa. Dapat dipahami ya? Satu lagi, koperasi simpan pinjam ini tidak boleh melaksanakan usaha lainnya dan hanya melayani anggota saja. Sementara begitu, kaitan dengan pendirian koperasi, tinggal hari ini Bapak-Bapak siapkan, nanti dibantu Bu Yayu, berita acaranya dibuatkan Pak. Disiapkan fotokopi KTP 9 orang pendiri. Terus disiapkan nama koperasi, harus 3 kata, suku kata, berapa kata ini nama koperasinya apa Pak? Koperasi, produksi, Porang, Cianjur, Nusantara. Oh berarti udah 3 suku kata ya, bisa. Tinggal nanti Bapak disiapkan juga nama koperasi yang lainnya. Soalnya nanti dicek di Kemenkumham Pak, apakah nama koperasi itu sudah ada. Biasanya kalau sudah ada tidak bisa masuk. Jadi disiapkan beberapa nama lah. Disiapkan itu, terus alamat kantornya mau di mana disiapkan. Terus jenis usaha utamanya tadi produksi, Porang. Usaha tambahannya apa silakan sebanyak-banyaknya. Usaha tambahannya misalkan usaha tambahannya apakah mau ada unit simpan pinjam atau tidak silakan. Itu disiapkan Pak. Berita acara, fotokopi KTP calon pendiri, nama koperasi 3 suku kata, usaha utama itu disiapkan. Terus apalagi? Oh ya, kepengurusan, pengurus dan pengawas siapa? Simpanan pokok, simpanan wajib mau berapa disepakati. Nanti kalau mau hari ini tuntas, disiapkan itu. Nanti bapak-bapak kita antar silahkan ke notaris yang sudah ber-NPAK. Silahkan bapak-bapak nanti berkonsultasi langsung dengan notaris, karena biasanya kalau sudah di notaris itu masuk, nanti dibuatkan grup Pak. Dibuatkan grup bapak, misalnya ada berapa orang yang mewakili koperasi, ada staf notaris, ada juga kami, untuk di-share kaitan dengan anggaran dasar. Nanti anggaran dasar di-share di grup itu, silakan bapak-bapak buka, apa saja yang kurang. Oh Pak ini kurang, oh Pak ini kurang, nanti diperbaiki oleh mereka. Sesudah fix, nanti itu dibuatkan, dicetak di Kemenkumham. Nanti notaris yang biasa kita rekomendasikan, karena ini satu, murah dan cepat Pak. Mereka nanti yang Bapak akan dapatkan itu 1, badan hukum, yang kedua pengesahan badan hukum dari Kemenkumham, yang ketiga nomor induk berusaha, yang keempat izin-izin, yang kelima NPWP juga diurus, yang keenam yaitu berita acara negara. Jadi Pak Notaris itu, Pak Notaris Kusnadi Pak, itu bisa mengurus itu. Ada juga notaris yang hanya mengurus badan hukum saja sama pengesahan. Kalau mau semuanya silahkan ke sana. Untuk harga silakan Bapak dengan itu langsung. Kita tidak ikut di wilayah itu. Silakan Bapak tawar-menawar dengan notaris itu. Tawar berapa-berapanya dengan notaris itu. Nah, kalau mau hari ini tuntas, silahkan dibicarakan itu, dipersiapkan itu, kita antarkan. Silakan Bapak selanjutnya. Paling kita nanti memantau di grup untuk anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Itu bisa dipahami Pak? Sepertinya itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dipahami Pak ya, koperasi apa, prinsip dasar koperasi apa, jenis koperasi apa, tata cara pendirinya seperti apa. Prosesnya hari ini kita penyuluhan, dibuat berita acara, persyaratan tadi dilampirkan ke Pak Notaris, dibuatkan grup, kaitan dengan anggaran dasar rumah tangga, terbit. Bapak-bapak bisa langsung melaksanakan usaha yang legal sesuai badan hukum koperasi. Barangkali itu dulu yang bisa saya sampaikan. Untuk season diskusi, mangga pilih pada yang notarisnya. Mangga.